Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal asli UTBK Kimia 2021 bagian stoikiometri part yang ketiga. Langsung saja ke soal yang pertama. Pada tekanan dan temperatur tertentu, pembakaran suatu senyawa hidrida nitrogen menghasilkan gas NO2 dan gas H2O dengan perbandingan volume 1:1. Rumus empiris senyawa hidrida nitrogen tersebut adalah berapa? Oke, di sini yang dibakar adalah hidrida nitrogen, artinya akan saya simbolkan dengan NXHY. Kemudian ada kata kunci pembakaran. Kalau ada kata kunci pembakaran, artinya ditambah dengan O2. Dan soal mengatakan bahwa dari reaksinya menghasilkan gas NO2 dan H2O. Nah, tadi soal mengatakan bahwa perbandingan volume NO2 dan H2O itu adalah 1:1, di mana konsepnya perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Artinya koefisien NO2 di sini 1, kemudian koefisien H2O juga 1. Nah, untuk mencari rumus NXHY-nya, ingat dalam suatu persamaan reaksi itu harus setara. Artinya jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Di sini, N di sebelah kanan jumlahnya 1, berarti agar setara di sebelah kiri juga harus 1. Kemudian H di sebelah kanan di sini ada 2, berarti di sebelah kiri juga harus 2. Berarti sudah ketemu, N-nya 1, H-nya 2, berarti rumusnya adalah NH2. Nomor 1 jawabannya pilihan yang B. Nomor 2, pembakaran sempurna suatu senyawa hidrokarbon menghasilkan 3 mol CO2 dan 2 mol H2O. Jika 1 mol senyawa mengandung 6 atom C, maka rumus molekul hidrokarbon tersebut adalah yang mana? Oke, di sini kita harus memprediksikan rumus hidrokarbon ya, berarti saya simbolkan dengan CXHY. Kemudian kalau ada kata-kata pembakaran, artinya ada O2 di sebelah kiri panah atau kita tambahkan dengan O2. Soal mengatakan menghasilkan CO2 dan H2O sebanyak 3 mol CO2 dan 2 mol H2O. Oke, untuk mengetahui rumus hidrokarbonnya berarti kita akan setarakan, artinya jumlah atom kiri harus sama dengan kanan. C di sebelah kanan, di sini jumlahnya 3. Jadi yang di sebelah kiri C-nya juga harus 3. Kemudian H di sebelah kanan di sini ada 2 kali 2 yaitu 4, berarti di sebelah kiri juga harus 4. Berarti rumus empiris dari hidrokarbonnya adalah C3H4. Nah, cuman soal tadi mengatakan 1 mol senyawanya itu mengandung 6 atom C. Nah, di sini baru mengandung 3 atom C. Berarti agar menjadi 6 kan saya perlu kali dengan 2. Saya kali dengan 2. Agar jumlah C-nya menjadi 6. Berarti kan jadinya C6. Nah, berarti jumlahnya juga harus saya kalikan dengan 2. 4 kali 2 yaitu 8. Sehingga rumus molekulnya adalah C6H8. Nomor 2 jawabannya pilihan yang B. Nomor 3, sebanyak 2 mol Zn bereaksi dengan 3 mol HCl menurut reaksi berikut. Ketika terbentuk 1 mol gas, jumlah reaksi yang tersisa adalah berapa? Oke, di sini sudah ada reaksinya, Zn ditambah 2 HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Tadi mol Zn-nya sudah ada, di sini 2 mol, dan mol HCl-nya juga sudah ada 3 mol, artinya saya harus MRS. Ingat, di dalam MRS yang sebelah kiri itu tandanya adalah dikurang, kemudian yang di sebelah kanan ini tandanya adalah ditambah. Nah, soal mengatakan tadi terbentuk 1 mol gas. Dari 4 senyawa yang ada di soal yang gas, nah ini adalah H2. Berarti nanti di H2 di posisi S-nya itu ada 1 mol, berarti nanti di atasnya juga 1 mol. Nah, H2 untuk koefisien 1 nilai molnya 1. Di sini untuk HCl nilai koefisiennya 2 berarti nilai molnya 2. Dan Zn koefisiennya 1 berarti nilai molnya juga 1. Soal hanya mengatakan jumlah reaksi yang sisa. Berarti yang saya cek yang sebelah kiri saja atau reaksinya saja. Di sini yang Zn 2 dikurangi 1 yaitu 1, yang HCl 3 dikurangi 2, 1 juga. Berarti total reaksi yang sisa itu adalah 1 tambah 1 sebesar 2 mol.
Nomor 3, jawabannya pilihan yang B. Nomor 4, sebanyak 3 mol padatan Fe2O3 direaksikan dengan 6 mol Cl menurut reaksi berikut. Ketika terbentuk 3 mol gas, maka jumlah semua padatan dalam campuran reaksi adalah berapa? Oke, sudah ada persamaan, kemudian mol Fe2O3-nya sudah ada 3 mol, molnya C juga sudah ada 6 mol, artinya saya harus MRS juga. Oke, nah di sini tadi dikatakan terbentuk 3 mol gas. Nah, di sini yang berwujud gas adalah CO2. Berarti di CO2 ini terbentuk 3 seperti tadi. Berarti dengan kata lain di posisi R untuk CO2 ini juga sebesar 3 mol. Nah, untuk mencari mol yang lain kita menggunakan perbandingan koefisien seperti soal sebelumnya. CO2 koefisien 3 nilai molnya 3, Fe koefisien 4 berarti nilai molnya 4 juga. C koefisien 3 berarti nilai molnya 3 dan Fe2O3 koefisiennya 2 berarti nilai molnya 2. Yang Fe2O3 3 dikurangi 2 yaitu 1, yang C 6 dikurangi 3 yaitu 3 dan Fe 0 ditambah 4 yaitu 4. Soal menanyakan jumlah semua padatan. Padatan ini adalah zat yang berwujud solid atau es. Nah, yang berwujud solid ada Fe2O3, C, dan Fe. Kita totalkan saja. Di sini untuk Fe2O3-nya di sini sebesar 1 ini, yang C sebesar 3 di sini, dan Fe sebesar 4 di sini. 1 tambah 3 tambah 4 totalnya adalah 8 mol. Nomor 4 jawabannya pilihan yang B. Nomor 5, perhatikan reaksi berikut ini. Ada 8 NH3 ditambah 6 NO2 menjadi 7 N2 plus 12 H2O. Dalam wadah tertutup, 0,4 mol NH3 direaksikan dengan 0,5 mol NO2. Jika reaksi berlangsung sempurna, zat yang tersisa adalah apa? Oke, di sini karena nilai mol reaktannya sudah ada semua, berarti saya akan MRS seperti biasanya. Kemudian karena reaksi berlangsung secara sempurna artinya akan ada zat yang habis di sini. Untuk menentukan zat yang habis bereaksi itu kita harus mencari nilai mol dibagi koefisien yang hasilnya kecil. Untuk NH3 nilai molnya 0,4 saya bagi dengan koefisien 8 ini sekitar 0,05. Sedangkan NO2 di sini molnya 0,5 kalau saya bagi koefisien 6 berarti sekitar 0,08 sekian. Nah, artinya nilai yang lebih kecil adalah yang NH3. Karena NH3 lebih kecil, maka dia akan habis bereaksi. Agar habis berarti nilai mol NH3 di posisi R juga 0,4. Untuk mencari mol yang lain, kita menggunakan perbandingan koefisien. Untuk NH3, koefisien 8 nilai molnya 0,4. NO2 karena koefisiennya 6, berarti nilai molnya adalah 0,3. Kalau saya kurangi, hasilnya adalah 0,2. Nah, soal menanyakan zat yang tersisa, berarti yang tersisa adalah reaktannya ya. Di sini yang sisa tadi adalah NO2, yaitu sebesar 0,2 mol. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah 0,2 mol NO2, yaitu pilihan yang B. Nomor 6, boron dengan AR 10,8 memiliki 2 isotop. Jika isotop boron dengan massa 10 SMA memiliki kelimpahan 20%, maka massa isotop boron yang lainnya adalah berapa SMA? Oke, di sini untuk mencari isotop kelimpahan unsur itu rumusnya adalah ARX sama dengan persen dikali massa isotop yang pertama ditambah persentase atau kelimpahan yang kedua dikali massa isotop yang kedua. Nah, di sini untuk persentase atau kelimpahan isotop yang pertamanya sudah ada di soal sebesar 20%, artinya persen isotop yang lainnya adalah 100 dikurangi 20, yaitu 80%. Oke, kita masukkan saja. Nah, AR-nya itu adalah 10,8. Berarti saya masukkan 10,8. Persen isotop pertama adalah 20. Ini 20%. Per 100-nya langsung di bawah saja. Kemudian massa isotop pertamanya adalah 10. Ini masuk 10. Persentase yang kedua adalah 80. Di sini 80. Massa isotop keduanya ditanyakan.
Ini 10,8 dikali 100, 1080 sama dengan 20 kali 10 adalah 200 ditambah 80 dikali massa isotop 2. Kita pindah ruas, 1080 dikurangi 200 sama dengan 80 dikali massa isotop 2. Sehingga 880 sama dengan 80 dikali massa isotop 2, dan massa isotop 2 itu adalah 880 dibagi 80, hasilnya adalah 11. Nomor 6, jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 7, suatu atom memiliki dua isotop dengan massa masing-masing 90 dan 92. Jika AR atom tersebut adalah 90,8, maka perbandingan kelimpahan kedua isotop tersebut adalah berapa? Oke, di sini rumusnya sama ya, menggunakan ARX sama dengan persen 1 dikali massa 1 ditambah persen 2 dikali massa isotop yang kedua. Oke, persentase isotop yang pertama di sini belum ada, berarti akan saya misalkan saja dia X persen. Berarti nanti persentase isotop yang kedua adalah 100 dikurangi X persen. Kita masukkan saja. AR-nya tadi sudah ada 90,8, kemudian persen yang pertama X per 100 ini, masanya tadi adalah 90 yang pertama, kemudian persentase yang kedua adalah 100 min X, masanya adalah 92. 90,8 dikali 100, 9080. Kemudian X dikali 90, 90X ditambah 100 dikali 92, 9200. Min X kali 92, min 92X. Kita pindah ruas sehingga 92X dikurangi 90X sama dengan 9200 dikurangi 9080. Sehingga 2X adalah 120, X-nya adalah 60. Nah, kalau X 60 berarti ini kan persentase yang pertama yaitu 60. Saya bisa mencari persentase yang kedua. Tadi kan yang pertama adalah X, yang kedua adalah 100 min X. X-nya tadi sudah ketemu di sini 60. Berarti 100 min 60 itu sama dengan 40. Berarti 60 per 40 itu sama saja 3:2. Nomor 7 jawabannya pilihan yang C. 8 tekanan 8,8 gram gas X dalam wadah 4 liter adalah 2 kali tekanan 7,1 gram gas klor dengan MR71 dalam wadah yang sama. Pertanyaannya, massa molar gas X adalah berapa? Oke. Nah, di sini ada nilai tekanan, kemudian ada nilai massa, di mana nanti kalau ada massa saya bisa mencari mol, berarti saya akan membandingkan perbandingan antara tekanan dan molnya. Jadi PX per PCl2 sama dengan mol X per mol Cl2. Ini dibolak-balik tidak masalah siapa yang atas siapa yang bawah, yang penting konsisten saja. Kemudian tadi soal mengatakan bahwa tekanan atau P dari X itu adalah 2 kali tekanan dari gas klor. Berarti PX itu sama dengan 2P dari Cl2 atau klor. Maka nilai ini itu akan saya substitusi ke sini. Nah, sehingga akan menjadi 2PCl2 per PCl2 sama dengan molnya saya jabarkan rumus massa X per MRX per massa Cl2 per MR dari Cl2. Nah, ini yang PCl2 bisa saya coret-coret saja. Oke, sehingga kita tinggal masukkan 2 sama dengan massa X-nya 8,8 per MRX-nya ditanyakan, kemudian massa Cl2-nya tadi sudah ada 7,1, MR-nya 71. Nah, kalau kita hitung berarti 0,2 itu sama dengan 8,8 per MRX. Sehingga MRX itu sama saja 8,8 dibagi 0,2 yaitu 44. Nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang D. 9. Reaksi antara gas metana dan gas klor berlangsung sempurna menurut reaksi berikut. Ada reaksinya 2CH4 plus 3Cl2 menjadi 2CHCl3 plus 3H2. Jika volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah 300 ml, maka volume total dari gas-gas hasil reaksi adalah berapa? Oke, tadi H2-nya sudah diketahui sebesar 300 ml.
Nah, di sini yang ditanyakan hanya hasil reaksi, gas-gas hasil reaksi. Yang namanya hasil itu nanti yang kanan panah ya. Oke, mencari volume yang lain saya akan menggunakan perbandingan koefisien. Tadi H2 untuk koefisien 3 sebesar 300, CHCl3 karena koefisien 2 berarti 200. Nah, kita tinggal totalkan saja. 200 ditambah dengan 300 yaitu 500. Nomor 9 jawabannya pilihan yang C. 10 reaksi pembakaran etana terjadi sebagai berikut. Ada C2H4 ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 2H2O. Volume gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran 50 ml gas etana dengan 300 ml gas oksigen pada suhu dan tekanan tetap adalah berapa? Oke, saya akan menggunakan MRS di sini. Ingat, di dalam MRS sebelah kiri tandanya dikurang, kemudian yang sebelah kanan tandanya ditambah. Tadi volume etana atau C2H4 sudah ada 50 mili di sini dan O2-nya sudah ada 300 mili di sini. Oke, kita akan menentukan yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi itu yang masing-masing nilai volume ini kalau saya bagi koefisien hasilnya kecil. Untuk C2H4 di sini nilainya 50, saya bagi koefisiennya 1 berarti 50. Kemudian yang O2 di sini kan 300, koefisiennya 3 berarti kalau 300 dibagi 3 yaitu 100. Nah, yang lebih kecil adalah yang C2H4, sehingga karena dia lebih kecil dia akan habis bereaksi, sehingga agar habis nilai volume C2H4 di posisi R adalah 50 juga. Mencari volume yang lain menggunakan perbandingan koefisien. Untuk C2H4 ketika koefisien 1 nilai volumenya 50. Untuk O2 karena koefisiennya 3 berarti 150 dan CO2 karena koefisien 2 berarti 100. Nah, karena soal tadi yang ditanyakan adalah volume gas CO2, berarti saya ke CO2 langsung saja. Di sini berarti strip ditambah 100 yaitu 100. Sehingga untuk nomor 10, besarnya volume gas CO2 yang dihasilkan adalah 100 ml. Nomor 10 jawabannya pilihan yang B. Nomor 11, suatu senyawa karbon memiliki massa 23 gram dibakar menghasilkan 44 gram gas karbon dioksida dan 27 gram air. Jika ARC12, O16, dan H1, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah yang mana? Oke, di sini senyawa karbonnya saya belum ada, harus saya tentukan, berarti akan saya misalkan CXHYOZ. Kemudian karena dibakar berarti artinya plus O2 dan hasilnya soal mengatakan karbon dioksida atau CO2 dan air yaitu H2O. Tadi massa senyawa karbonnya adalah 23 gram, massa CO2-nya 44 gram dan massa H2O-nya adalah 27 gram. Nah, di sini dari CO2 saya akan mencari massa C. Kenapa saya tidak mencari massa O? Karena O kepecah. O ada di CO2, di H2O juga ada O. Nanti untuk mencari massa O agak rumit, makanya dari CO2 akan saya cari massa C, dari H2O akan saya cari massa H. Oke, berarti massa C itu adalah ARC per MrCO2 dikali massa CO2. ARC sudah ada 12, MrCO2 kalau kita hitung 44 dikali massa CO2 yaitu 44. Nah, ini bisa saya coret-coret berarti sebesar 12 gram. Sedangkan dari H2O saya cari massa H. Di sini karena hanya ada 2, berarti 2 dikali ARH per MrH2O dikali massa H2O. Berarti 2 dikali 1 yaitu 2, MrH2O kalau kita hitung 18, massa H2O-nya 27. Di sini kalau saya bagi 93, ini saya bagi 92. Berarti hasilnya adalah 3 gram. Berarti saya bisa mencari massa O menggunakan massa senyawa karbonnya atau CXHYOZ dikurangi massa CO2 plus massa H2O. Massa CXHYOZ-nya 23 gram, kemudian massa C-nya tadi 12 gram, dan massa H2O-nya adalah 3 gram. Berarti hasilnya adalah 8 gram. Untuk mencari rumus empiris, kita menggunakan perbandingan mol, di mana rumus mol adalah massa per AR. Kita bandingkan C, H, dan O. Masanya C yaitu 12, AR-nya juga 12.
kemudian masanya H tadi di sini adalah 3, ARH1, kemudian massa O-nya tadi kita cari di sini 8, AR-nya adalah 16. Berarti sama saja 1/3 atau kalau kita bulatkan sama saja 2/6/1. Sehingga rumus empirisnya C-nya 2, H-nya 6, O-nya 1. Nomor 11 jawabannya pilihan yang B. 12 suatu senyawa mempunyai massa molar atau MR ya di sini 562 yang mengandung 20,1 gram merkuri, merkuri adalah Hg, dan 8 gram brom yaitu Br. Jika air Hg 201 dan Br 80, maka rumus molekul senyawanya adalah berapa? Oke. Sebelum mencari rumus molekul, kita harus mencari rumus empiris menggunakan perbandingan mol, yaitu massa per AR. Massa Hg tadi 20,1, AR-nya adalah 201, massa Br adalah 8, AR-nya 80. 20,1 per 201 yaitu 0,1, yang Br 8 dibagi 80 juga 0,1. Atau kalau saya bulatkan 1/1. Artinya rumus empirisnya Hg1 Br1 atau HgBr. Nah, untuk mencari rumus molekul menggunakan rumus Re dikali N sama dengan Mr. Re atau rumus empirisnya tadi sudah ada, HgBr dikali N sama dengan 562. Nah, kita jabarkan nih. Di sini kan Hg-nya ada 1, berarti ARHG ditambah Br-nya juga 1, berarti ditambah ARBR dikali N sama dengan 562. ARHG sudah ada 201, ARBR yaitu 80 kali N sama dengan 562. 201 ditambah 80 adalah 281N sama dengan 562, sehingga N adalah 2. Nah, kita tinggal masukkan RM-nya kan Re dikali N. Tadi Re-nya adalah HgBr, N-nya ini tadi ketemu 2. Berarti kan sama saja HgBr di sini saya kali 2 masing-masing. Sehingga menjadi Hg2Br2. Nomor 12 jawabannya pilihan yang D. 13. Campuran gas He, Ne, dan Ar memiliki total 1 atm. Jika dalam campuran terdapat 2 mol gas He dan tekanan parsialnya 0,5 atm, jadi ini tekanan parsial dari He, maka jumlah seluruh gas dalam campuran tersebut adalah berapa? Oke, berarti kita akan mencari nilai mol totalnya terlebih dahulu ya, menggunakan PHE sama dengan mol He per mol total dikali P total. Tekanan parsial He tadi sudah ada 0,5 atm, mol He-nya sudah ada 2, mol totalnya kita cari, P totalnya adalah 1. Sehingga 0,5 sama dengan 2 per mol total. Mol totalnya adalah 2 per 0,5, yaitu 4. Sehingga nomor 13 langsung ketemu mol totalnya atau jumlah mol seluruh gasnya yaitu 4 mol. Nomor 13 jawabannya pilihan yang B. 14. Senyawa XO2 memiliki perbandingan massa X terhadap O, di mana ArO16 sebesar 5/2. Massa atom relatif X adalah berapa? Oke, berarti kita tinggal menggunakan perbandingan saja. Tadi perbandingan X terhadap O itu adalah 5/2. Nah, di mana X-nya kan di sini 1 jumlahnya. Berarti kan sama saja ARX saja. Kemudian karena O-nya jumlahnya 2, berarti 2 dikali ARO. Nah, kita tinggal masuk. Jadi 5/2 sama dengan ARX-nya kita cari, kemudian 2 dikali ARO-nya 16. Berarti ARX sama dengan 5 kali 2 kali 16 per 2. Ini 2 sama 2 coret-coret, tinggal 5 dikali 16 yaitu 80. Nomor 14 jawabannya pilihan yang D. 15. Suatu senyawa organik mengandung unsur C, H, dan N. Pembakaran 1 mol senyawa tersebut menghasilkan 6 mol CO2, 4 mol H2O, dan 2 mol NO2. Rumus empiris senyawa tersebut adalah yang mana? Oke, senyawa organiknya ada CHN berarti CXHYNZ, dibakar berarti ada O2, hasilnya mengatakan ada CO2, H2O, dan NO2. CO2-nya 6 mol berarti koefisiennya 6 karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kemudian koefisien H2O di sini berarti 4.
Karena molnya 4 dan mol NO2 adalah 2, berarti ini adalah 2. Ingat, dalam suatu reaksi itu harus setara, artinya jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan. Jumlah C di kanan adalah 6, berarti nanti di kiri C-nya juga harus 6. H di kanan di sini 4 kali 2 yaitu 8, berarti di sini 8. N di sebelah kanan di sini 2, berarti N di sebelah kiri juga harus 2. Nah, ini kan berarti rumusnya C6H8N2. Karena ditanyakan rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana. Angka-angka ini semua bisa saya bagi 2. Sehingga kalau saya bagi 2 menjadi C3H4N. Nomor 15 jawabannya pilihan yang A. Nah, untuk 3 soal berikutnya, ini silahkan kalian coba, kemudian kalau sudah dicoba silahkan tulis jawaban di kolom komentar. Nanti akan saya koreksi jawaban kalian benar atau salah, dan saya berikan kunci dan pembahasannya juga di kolom komentar. Ini silahkan bisa di pause dulu untuk soal nomor 16 ini. Kemudian soal nomor 17. Dan terakhir soal nomor 18. Ini bisa kalian coba ya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari soal asli UTBK 2021 bagian stoikiometri. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.